Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau mengajak kalian untuk mencoba membuat masakan Nusantara khas dari Jawa Timur, yaitu rawon daging sapi. Salah satu kuliner khas dari Jawa Timur ini identik dengan kuah hitam pekat yang dimasak dengan beragam bumbu serta kaya akan rempah-rempah, sehingga sangat cocok disajikan untuk acara adat, hari raya, dan juga pernikahan. Selain memiliki cita rasa yang unik dengan nilai gizi yang tinggi, ternyata rawon daging sapi ini dinobatkan sebagai salah satu kuliner terenak di dunia loh. Wah, jadi semakin penasaran kan? Yuk ikutin video ini sampai selesai ya. Karena kali ini kita akan memasak rawon daging sapi. Tentunya yang kita akan perlu siapkan sebagai bahan utamanya ada 1,5 kg daging sapi. Daging sapi ini sudah aku ungkep kurang lebih selama 1 jam ya. Tujuan dari aku ungkep daging sapi ini terlebih dahulu sebelum diolah supaya daging sapinya empuk dan juga menghilangkan lemak serta minyak dari daging sapinya. Kemudian untuk bumbu halusnya yang akan kita haluskan menggunakan blender, kita perlu siapkan 1 ruas jahe dan 2 ruas kunyit yang sudah kita kupas dan buang kulitnya ya. Lalu ada 10 siung bawang putih dan 12 siung bawang merah yang sudah kita kupas kulitnya juga. Dan yang tidak kalah penting, di sini juga kita siapkan 4 butir kemiri yang sudah kita sangrai sebelumnya supaya rasa rawonnya semakin lezat ya teman-teman. Untuk bumbu aromatiknya, kita perlu siapkan 2 batang serai dan 1 ruas lengkuas yang nanti kita akan memarkan sebelum dimasak. Dan untuk membuat aroma rawonnya semakin keluar dan wangi, kita perlu siapkan 3 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam. Nah, kunci dari kuah yang hitam pekat ini adalah dari buah kluwek. Kluwek yang kita akan gunakan cukup 5 buah kluwek saja ya teman-teman. Teman-teman wajib perhatikan kluwek yang akan kita gunakan ya. Pastikan buah kluwek yang kalian pilih warna dan teksturnya bagus, tidak berjamur, dan ketika kalian coba terlebih dahulu, rasa kluweknya tidak pahit ya. Karena jika teman-teman kurang tepat dalam memilih kluwek, ini akan sangat mempengaruhi rasa pada hidangan rawonnya ya. Untuk bumbu halusnya, kita juga perlu tambahkan ada 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk atau penyedap rasa, 1 sendok makan lada bubuk, lalu ada 1 sendok makan ketumbar. Di sini aku menggunakan ketumbar halus ya teman-teman. Opsi lain, kalian juga boleh menggunakan ketumbar bulat, tapi sebaiknya teman-teman sangrai terlebih dahulu ya. Sebagai menu pelengkapnya, supaya lebih menggugah selera, sebaiknya kita juga hidangkan sambal rawonnya ya teman-teman. Untuk bahan sambal rawonnya cukup simple. Di sini kita perlukan 15 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai keriting merah, dan 2 siung bawang putih. Kemudian untuk bahan pendamping rawon daging sapi supaya menambah cita rasa, kita akan lengkapi dengan 1 butir telur asin dan 1 butir jeruk nipis, lalu secukupnya tauge, bawang goreng, daun bawang, dan daun seledri. Selanjutnya kita akan iris atau kita akan potong daging sapinya ya. Kita potong daging sapinya menjadi bagian besar. Lalu kita potong kembali daging sapinya menjadi bagian kecil berbentuk seperti dadu ya teman-teman. Dalam memotong atau mengiris daging sapi, teman-teman perlu perhatikan potongan daging sapi harus berlawanan arah dengan seratnya ya. Tujuannya supaya serat dagingnya lebih pendek, sehingga akan lebih memudahkan kita ketika mengkonsumsi daging sapi tersebut. Kemudian kita akan menghaluskan bumbu. Kita haluskan bumbu menggunakan blender. Kita masukkan aja bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri yang sudah disangrai. Lalu kita tambahkan air sekitar 200 ml. Kemudian kita blender ya. Ini hasil bumbunya yang sudah kita blender tadi ya teman-teman. Dan kita masukkan aja kluwek. Kemudian kita akan blender kedua kalinya agar kluweknya tercampur merata bersama bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya. Nah, ini adalah bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan semuanya ya teman-teman. Lanjut lagi, kita masuk ke dalam proses memasak. Kita tuangkan minyak secukupnya dan kita tunggu minyaknya sampai panas. Lalu kita akan tumis bumbu yang sudah kita haluskan dengan blender tadi. Kita tumis bumbu rawonnya pada api kecil saja ya teman-teman. Teman-teman perlu perhatikan jika menumis bumbu dasar rawon, pastikan masak dengan api kecil sampai sedang agar bumbu dasar rawonnya matang secara merata dan tidak gosong. Jika teman-teman memasak bumbu rawon daging sapi menggunakan api besar, bumbu dasar rawon akan cepat gosong dan rasanya akan menjadi pahit. Kemudian kita masukkan batang serai dan lengkuas yang sudah kita cuci bersih dan sudah kita memarkan, lalu daun salam dan juga daun jeruk.
Kita tumis bumbunya sampai tanek dan mengeluarkan aroma wangi ya teman-teman. Sebagai acuan, teman-teman bisa aduk tumisan ini sampai kurang lebih sekitar 5 menit ya. Kemudian kita akan masak kuah rawonnya. Kita tuangkan air sekitar 2 liter. Dan kita tunggu sampai air rebusannya mendidih ya. Setelah airnya mendidih, lanjut lagi kita masukkan daging sapi yang sudah kita potong atau kita iris sebelumnya. Kemudian kita masukkan juga bumbu dasar rawon yang sudah kita tumis. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Lalu kita tunggu kembali sampai kuah rawonnya mendidih. Kira-kira kita tunggu sampai sekitar 5 menit aja ya. Kemudian kita akan kasih seasoning terakhir. Kita masukkan garam, kaldu bubuk atau penyedap rasa, lalu lada bubuk dan juga ketumbar bubuk. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan di sini teman-teman silakan koreksi rasa, sesuaikan rasa dengan selera masing-masing ya. Dan untuk menu pelengkapnya, supaya kita makin nikmat menyantap rawon daging sapi, kita akan buat sambal rawon. Kita masukkan cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan juga bawang putih. Kita akan haluskan bahan sambalnya menggunakan blender dan kita tuangkan air sekitar 300 ml. Kemudian di sini kita akan memasak sambal rawonnya. Kita tuangkan minyak goreng secukupnya dan kita tunggu sampai minyaknya panas ya. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan menggunakan blender. Setelah itu kita aduk sebentar dan tunggu beberapa saat sampai sambalnya agak panas. Supaya sambalnya terasa gurih dan sedap, kita masukkan sesening garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya ya. Kemudian terakhir kita aduk sampai bumbu bubuknya tercampur merata bersama sambal rawonnya ini ya teman-teman. Dan satu hidangan rawon ini siap disajikan. Rawon daging sapinya udah jadi ya teman-teman. Ini udah pasti rasanya enak banget, manis, gurih, kuah rawonnya seger, dan dagingnya juga empuk. Apalagi kalau dimakan saat kuah rawonnya masih hangat dengan taburan tauge, daun bawang, dan bawang goreng, serta tambahan menu pelengkap lainnya seperti telur asin, sambal, dan nasi putih. Aku jamin teman-teman bakalan suka dengan hidangan ini. Teman-teman bisa temukan ide resep hidangan menarik lainnya di channel ini ya. Dan jangan lupa like video ini juga, tulis komen jika ada saran atau pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.